Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang sangat kami banggakan dan kami cintai. Sebelum kita mulai berdoa, alangkah lebih baiknya untuk mengawali kegiatan pembelajaran secara online, maka sebagai adab kita terhadap Allah SWT, sebagai bentuk kesungguhan kita dalam berdoa, maka terlebih dahulu mari kita sama-sama merapikan diri kita, dimulai dari cara berpakaian kita dan kebersihan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Karena sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 108 yang bunyinya wallahu yuhibbul mutahhirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka mari sama-sama kita bersihkan diri kita. Syukur-syukur sebelum kita menuntut ilmu, keadaan kita dalam kondisi suci, mengambil air wudhu terlebih dahulu dan membersihkan lingkungan di sekeliling kita. Mari kita sama-sama untuk membersihkan diri kita sebelum kita menuntut ilmu. Baik, setelah kita membersihkan diri kita, alhamdulillah kita sudah siap. Kita semuanya sudah siap untuk memulai kegiatan pembelajaran secara online ini dengan baik. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai, tidak lengkap jika kita tidak memberikan hadiah berupa tawasul kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena salah satu kunci kebahagiaan di dunia adalah sering-seringlah menghadiahi suratul Fatihah atau bertawasul kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua peserta MPLS untuk bersama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa uladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'illahi lana wa lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني شر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغربها برها بحرها خصوصا إلى Al-Maghfurlah Muassis Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'rif Al-Maghfurlah Kiai Gunnar Hasyim Latif wa Masulihi wa Furihi Syai'illahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمنا شاهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى لقضاء حاجاتنا وحاجتكم من حوائج الدنيا والآخرة شاهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Marilah kita membaca doa awal belajar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi sharif ya Hannan ya Mannan akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumati al-wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Semuanya peserta MPLS dimohon untuk berdiri sejenak untuk kita bersama-sama membacakan ikrar yang akan saya sampaikan. Ikuti bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, serta MPLS yang sangat kami banggakan, agar kegiatan yang akan kita laksanakan bisa memberikan manfaat saat menghadapi kondisi pandemi COVID-19, baik untuk diri kita maupun orang lain, maka alangkah lebih indahnya jika kita bersama-sama melantunkan sholawat tibil qulub yang biasa kita dengarkan di masjid-masjid sebelum kegiatan sholat dilaksanakan. Sholawat tibil qulub ini juga sering diijazahkan oleh ulama-ulama di kalangan NU pada umumnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat ini sebagaimana yang nanti kita saksikan di video atau tayangan berikutnya. Mari kita lakukan.
Alhamdulillah anak-anakku sekalian peserta MPLS, tadi telah kita lantunkan bersama-sama sholawat Tibil Qulub dengan penuh hikmat. Mudah-mudahan tujuan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah SWT. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian sholawat Tibil Qulub ini memiliki manfaat untuk mencegah terjadinya sakit akibat pandemi COVID-19, baik itu untuk diri kita, orang tua kita, orang yang ada di sekeliling kita, maupun untuk umat muslim secara menyeluruh. Dengan melantunkan sholawat ini, maka kita sudah melaksanakan bakti kita terhadap orang tua, guru, dan juga terhadap saudara-saudara kita, wabil khusus pada lingkungan yang ada di sekeliling kita. Karena menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kemudahan dalam mencapai berbagai keinginan kita, karena Allah SWT akan memberikan kemudahan pada orang-orang. Yang pertama, orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan guru, sebagaimana yang diriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik yang berbunyi, doaul walidi li walidihi ka doain nabi li ummati. Doa orang tua kepada anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Yang kedua adalah Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi orang yang bertaubat. Kenapa orang yang bertaubat? Karena orang yang bertaubat itu adalah orang yang berbuat kebaikan, karena untuk menghapus kesalahan atau keburukan adalah dengan berbuat kebaikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sebuah hadis yang berbunyi, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang artinya iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Demikian anak-anakku, untuk mengawali kegiatan proses belajar mengajar secara online, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mengikuti atau untuk belajar mandiri secara online. Baiklah anak-anak sekalian, peserta MPLS SMK YP 4 Taman, setelah kita menyimak atau belajar bersama melalui video online kali ini, ada beberapa pertanyaan untuk mengingat kembali setelah apa yang kita ikuti bersama terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertanyaan yang pertama adalah, hal apa yang menjadi jalan kemudahan kita semuanya untuk memperoleh keinginan kita? Silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah yang pertama, untuk memperoleh kemudahan, untuk memperoleh jalan kemudahan terhadap apa yang kita inginkan adalah yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua adalah orang-orang yang bertaubat dan melakukan hal-hal yang baik. Jadi dua hal itulah yang menjadikan kita memperoleh kemudahan untuk mencapai keinginan kita. Pertanyaan yang kedua, apa hal yang harus kita perbanyak untuk mendapatkan atau untuk menjadikan kita insan atau orang yang berakhlak mulia? Ada yang tahu? Jawabannya adalah perbanyaklah membaca sholawat. Sebagaimana ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, ad-du'a'u muqufun bainas sama'i wal ardi hatta tusalli 'alan nabi.
yang artinya doa yang kita panjatkan itu akan terhenti antara langit dan bumi sampai engkau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita di awal tadi seluruh peserta MPLS bersama-sama melantunkan sholawat Tibbil Qulub. Sholawat ini tadi sudah disampaikan adalah sebagai upaya kita, upaya zahir kita untuk mencegah atau membentengi diri kita terhadap persebaran virus COVID-19. Seperti yang kalian ketahui semuanya, ada banyak sekali macam atau banyak sekali jenis sholawat yang bisa kalian jadikan untuk kebiasaan membaca sholawat. Mulai dari Tibbil Qulub, sholawat Unjiyat, sholawat Nariyah, dan lain sebagainya. Semua sholawat bagus, semua sholawat baik, asalkan harus istiqomah. Kenapa harus seperti itu? Karena memperbanyak sholawat ini adalah supaya kita terhindar dari mara bahaya wabah COVID-19. Selain itu, selain kita memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita dianjurkan oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, anjuran protokol kesehatan oleh pemerintah itu harus kita laksanakan mulai dari diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar kita. Muncul pertanyaan, silakan barangkali ada yang bisa menjawab. Tahukah kalian protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia? Coba dijawab. Ya, melaksanakan 5M. Ya, mulai dari memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, hindari atau menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Itu 5M. Namun demikian, di kalangan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif atau di kalangan YPM, 5M itu belum cukup untuk bisa kita laksanakan. Nah, di lingkungan YPM ada istilah 7M. Jadi ada tambahan 2 cara atau 2 kebiasaan yang perlu kita membiasakan untuk melakukan itu. Apa 7M itu? Mari kita simak dalam video berikut ini.
Baik anak-anak sekalian, bagaimana tayangan video yang barusan kalian simak? Kira-kira dari tayangan video dan slide tadi yang sudah kita simak bersama-sama, menurut kalian adakah hal yang berbeda dari aturan prokes yang ditentukan oleh pemerintah? Dari 5M menjadi 7M itu kira-kira mana yang berbeda? Ya, yang pertama, poin ke-6 adalah hindari ketika kalian makan bersama di kerumunan. Yang ketujuh, ini yang tidak ada di sekolah lain, yaitu kalian nanti harus mengisi monitoring kesehatan sebelum berangkat ke sekolah maupun ketika di rumah. Itulah dua hal yang membedakan protokol kesehatan di YBM dengan anjuran yang ada di pemerintah. Baik anak-anak sekalian, menginjak ke materi selanjutnya terkait dengan akhlak Rasulullah SAW agar kita menjiwai saat kita bersolawat, maka kita perhatikan tayangan video berikut ini, di mana tayangan ini menggambarkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW ketika beliau bersosialisasi dengan umatnya. Mari kita simak bersama-sama. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang, akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah, ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW, gitu ya. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar, karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar marah yang dihardik oleh Nabi SAW.
Umar jalan ke Baitul Mal. Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sa', dihidangkan. Ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sa' yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu. Ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya nggak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian, berkata kasar sama dia. Itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya. Nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, peserta MPLS, setelah kita menyimak, melihat dengan seksama tayangan video tentang Rasulullah SAW bersosialisasi dengan Yahudi, muncul pertanyaan yang ada dalam benak kita yang perlu atau yang bisa kalian ambil hikmahnya. Apa itu pertanyaan? Ada beberapa. Yang pertama, dari tayangan video tersebut, bagaimana sikap Rasulullah ketika dikejar hutang oleh si Yahudi? Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW berhutang kepada Yahudi bukannya kepada sahabat? Yang ketiga, bagaimana respon dari pendeta Yahudi melihat akhlak Rasulullah seperti itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita jadikan pelajaran, kita jadikan pembelajaran kita semuanya terkait dengan tayangan video tersebut. Jawabannya apa? Karena di video tersebut menunjukkan akhlak Rasulullah SAW yang sungguh luar biasa. Perlakuan beliau terhadap pendeta Yahudi, karena akhlak beliau yang sungguh luar biasa yang menyebabkan pendeta Yahudi itu memutuskan untuk masuk agama Islam. Subhanallah. Sebagaimana firman Allah SWT, Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka dari tayangan video tersebut, mari sama-sama kita semuanya mencontoh akhlak Rasulullah SAW menjadi bagian dari jati diri kita untuk bisa memperbaiki perilaku dan bersosial kita terhadap masyarakat. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang sangat bahagia, akhlak akan menyebabkan orang menghormati kita, berteman dengan kita, mengikuti ajakan kita,
bahkan mencari kita untuk dijadikan teman. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berupaya untuk bisa selalu memperbaiki akhlak kita masing-masing untuk bersosialisasi dengan orang lain. Namun demikian, apakah akhlak itu? Ada yang tahu akhlak itu apa? Akhlak adalah segala sesuatu yang baik yang ada dalam diri kita dan orang lain, sehingga orang yang berakhlak pasti tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya maupun orang lain. Agar terbentuk akhlak yang baik, maka dibuat suatu peraturan untuk membiasakan kita tidak melakukan yang tidak baik untuk dirinya maupun orang lain. Intinya adalah membiasakan diri untuk bisa menjadikan diri kita berakhlak mulia. Oleh karena itu, di YPM, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif, tentunya ada berbagai macam aturan-aturan atau peraturan yang mengikat kita sebagai seorang siswa untuk mengenal lingkungan kita dengan berbagai macam peraturan yang ada. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama untuk menyimak apa saja peraturan-peraturan yang ada di YPM. Baik anak-anakku sekalian, peserta MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK YPM 4 Taman yang sangat saya banggakan. Pada layar HP Anda atau laptop Anda, di sini terdapat beberapa menu yang nanti akan kita bahas bersama-sama, belajar bersama-sama untuk memahami tentang materi beberapa peraturan yang ada di YPM. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja silakan diklik menu materi yang ada di layar HP atau laptop kalian. Nah, setelah ini akan muncul slide tentang beberapa peraturan yang ada di buku pribadi. Sebelum kita membahas tentang peraturan yang ada di YPM, terlebih dahulu kalian harus paham betul tentang apa fungsi dari buku pribadi bagi siswa. Karena apa? Pentingnya pemahaman terkait dengan fungsi penggunaan buku pribadi di lingkungan SMK YPM 4 Taman akan mempengaruhi semangat belajar kalian untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang pertama, fungsi buku pribadi sebagai buku pembayaran administrasi sekolah. Sebagai contoh, buku pribadi ini juga bisa dipakai untuk pembayaran SPP, ujian, baik itu PTS, PAS, UN, dan daftar ulang. Dan juga untuk pembayaran kegiatan-kegiatan sekolah yang berkaitan dengan akademik dan lain-lain. Selain sebagai alat atau buku pembayaran administrasi sekolah, fungsi lain buku pribadi adalah yang kedua, sebagai buku penghubung antara sekolah dengan orang tua atau wali murid. Sebagai contoh, di dalam buku pribadi yang kalian miliki nanti terdapat kolom atau belangko tentang keterlambatan siswa selama di sekolah. Yang kedua, mencatat atau merekod pelanggaran siswa selama di sekolah. Yang ketiga, penanganan siswa ketika dalam proses di BK atau wali kelas. Fungsi yang berikutnya adalah
Yang ketiga, fungsi buku pribadi sebagai buku peraturan atau tata tertib siswa yang mengikat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah buku pribadi ini sebagai peraturan atau tata tertib yang berisikan tentang segala peraturan dan tata tertib siswa selama berada di lingkungan sekolah dan bersifat mengikat pada siswa selama berstatus sebagai pelajar SMK YP 4 Taman. Sedangkan jenis-jenis pelanggaran ada banyak sekali, mulai dari pelanggaran tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua peraturan dan pelanggaran tertulis di buku pribadi siswa. Fungsi yang berikutnya adalah yang keempat, fungsi buku pribadi sebagai surat izin tidak masuk siswa. Maksudnya, buku pribadi di sini berfungsi sebagai surat izin tidak masuk siswa, akan tetapi buku pribadi ini hanya berlaku hanya 1 hari saja. Jika lebih dari sehari, maka harus menggunakan surat keterangan dokter. Berikutnya, buku pribadi ini bisa diberikan kepada petugas absen, piket, atau wali kelas pada saat siswa tidak masuk pada hari itu. Paham ya? Jadi ini adalah beberapa fungsi yang harus kalian pahami tentang penggunaan buku pribadi. Awas, jangan sampai salah ya. Tuh. Nah, berikutnya ini adalah sebagian kecil contoh tata tertib siswa yang ada di sekolah. Yang pertama adalah untuk putra. Nah, ini nanti bisa dibaca secara keseluruhan ya. Yang pertama, untuk siswa putra ada larangan tentang menyemir rambut, memakai anting, gelang selain untuk kesehatan ya, rambut panjang, berkuku panjang, dan berdandan yang berlebihan. Ini larangan atau pelanggaran bagi siswa putra. Sedangkan untuk yang siswi putri, larangannya adalah menyemir rambut, memakai gelang kaki, berkuku panjang, make up secara berlebihan. Nah, ini yang dilarang untuk siswi perempuan. Nah, sementara ada beberapa peraturan di YPM yang secara umum yang terkait dengan proses belajar mengajar selama kalian tatap muka di kelas. Yang pertama adalah peraturan tentang kegiatan belajar mengajar atau KBM. Siswa YPM secara keseluruhan, kalian wajib membaca Al-Quran sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebab Al-Quran dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada hadis yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Yang artinya, bacalah Al-Quran, kelak di hari kiamat ia akan menjadi penjamin tuannya. Berikutnya, ada kewajiban bagi siswa-siswi YPM secara keseluruhan untuk mengikuti kegiatan KPI. Apa itu KPI? KPI adalah kecakapan penerapan ibadah. Maksudnya adalah dengan mengetahui dan menjalankan kewajiban beribadah sebagai seorang muslim, maka menjadi pribadi yang bertanggung jawab harus melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan oleh agama dengan baik.
Artinya kalian nanti setelah menjadi siswa dan siswi SMK YPM 4 Taman, salah satu kewajiban yang harus kalian laksanakan adalah mengikuti materi KPI sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam satu hadis yang berbunyi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam masalah agama. Berikutnya, peraturan tentang tata tertib. Yang pertama, tata tertib ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari termasuk di lingkungan sekolah. Jadi, peraturan yang ada di buku pribadi, semuanya, baik itu kewajiban dan hak kalian, itu dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi kalian semuanya. Dalam hal apa? Dalam hal bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, tata tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi ketakwaan, sopan santun, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, kesehatan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran efektif. Kesemuanya ini harus kalian ikuti, harus kalian patuhi. Karena apa? Karena adalah untuk membentuk karakter kepribadian kalian sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, tentang ketertiban umum. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian bertemu dengan guru atau siapapun? Yang pertama adalah siswa bersalaman dengan guru saat datang dan pulang. Tentunya cara bersalaman dalam kondisi pandemi COVID-19 ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Bisa dengan menjaga jarak, yang penting satu sama lain saling menyapa dan memberi salam. Yang kedua, siswa mengucap salam dan atau menjawab salam. Tersenyum dengan guru, siswa, atau orang lain yang ada di lingkungan sekolah. Ada sebuah hadis tentang senyum yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Baiklah anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMK YPM 4 Taman yang sangat saya banggakan dan cintai. Terakhir, untuk memberikan nilai positif bagi kita semuanya, khususnya peserta MPLS, maka kegiatan terakhir kita adalah penugasan atau mengevaluasi dari apa yang sudah kalian pelajari dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan evaluasi ini nanti kalian bisa lebih memahami lebih dalam lagi terkait dengan inti materi yang sudah kalian ikuti dari awal sampai akhir. Apa penugasan itu? Silakan kalian klik di layar HP kalian atau laptop kalian. Di situ ada menu evaluasi. Silakan diklik di menu evaluasi. Di situ akan terdapat beberapa penugasan terkait dengan materi yang sudah disampaikan di awal. Silakan diklik. Evaluasi materi tata tertib. Jawablah dengan penuh percaya diri dan jangan lupa sholawat dan berdoa.
Baik, kita mulai. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan atau permintaan yang harus kalian isi terlebih dahulu sebelum kalian menjawab pertanyaan. Nah, ini di sini ada nama lengkap, asal sekolah, dan seterusnya. Ini kalian isi terlebih dahulu sampai nanti terakhir. Kalau kalian sudah mengisi semuanya sesuai dengan pertanyaan yang ada, terakhir langkahnya adalah kalian klik tombol submit di bagian bawah ini. Baik, sudah semuanya? Tombol. Nah, di situ nanti akan muncul jawaban yang sudah kalian simpan. Baiklah anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang sangat saya banggakan. Tadi kalian sudah menyimak slide tentang tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, saya menghimbau kalian semuanya peserta MPLS, karena MPLS ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, maka sudah menjadi kewajiban kalian untuk bisa mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Oleh karena itu, dari tayangan video ini, mari kita sama-sama untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk kebaikan kita semuanya. Selanjutnya, dari materi video tata tertib dan sedikit tadi sudah menyampaikan tentang akhlak Rasulullah SAW. Apa hikmah atau kesimpulan yang bisa kita petik dari materi kali ini? Ya, materi yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini adalah jika kita ingin sukses dan bahagia, maka kita harus meniru akhlak Rasulullah SAW. Sebab dengan meniru akhlak Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langkah awal meniru akhlak Rasulullah adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Marilah kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pengikut kanjeng Nabi Muhammad, sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita berterima kasih kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Bukti kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad SAW adalah dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, membiasakan diri membaca sholawat, mudah-mudahan di samping kita nanti mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW, selain itu mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari wabah COVID-19. Tentunya harus juga mengindahkan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kecintaan kami terhadap Nabi besar Muhammad SAW, kelak kita semuanya berharap syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita tutup pembelajaran online pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Silakan nanti bisa diikuti doa yang akan saya bacakan untuk bisa kalian ikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi
ولا تنسنيه يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.